kembali lagi dengan saya Susi Nurjayanti. Di video kali ini saya akan berkunjung ke sebuah toko retail yang ada di dekat rumah saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih manajemen retail di toko retail yang akan saya kunjungi. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih, apa sih retail itu? Retail yaitu sebuah aktivitas penjualan produk atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadinya. Nah, berdasarkan skalanya, retail itu dibagi menjadi dua. Ada retail besar dan juga ada retail kecil. Nah, sebelum kita menuju ke sana, buat kalian semua jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa buat selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat menonton! Saya sudah berada di toko retail yaitu di Minasmart yang berlokasi di Jalan Tembok Utara, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Nah, dalam penentuan lokasinya, Minasmart ini memilih lokasi yang mendekati konsumen, yaitu berada di tepi jalan raya yang ramai dan dekat dengan rumah warga. Nah, tidak jauh dari Minasmart ini juga ada dua minimarket yang bersebelahan, yang mana hal ini memungkinkan bagi konsumen yang tidak menemukan produk yang diinginkan akan datang ke sini. Jadi menurut saya penentuan lokasi dari Minasmart ini adalah sangat strategis dan sangat dapat mempengaruhi konsumen, khususnya warga sekitar untuk berbelanja di sini. Nah, seperti yang kita lihat di belakang, Minasmart memiliki tagline yaitu pilihan tepat belanja hemat, yang mana hal ini dapat menjadi daya tarik dan memudahkan konsumen untuk dapat mengingat Minasmart ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita cuci tangan terlebih dahulu. Mari kita masuk. Minasmart ini termasuk ke dalam toko retail di mana merupakan sebuah minimarket yang menjual berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari kebutuhan pokok, makanan ringan, kebutuhan perawatan, perlengkapan bayi, dan lain-lain. Minasmart ini buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Minasmart juga telah memenuhi karakteristik dari bisnis retail yang antara lain yaitu menjual barang dalam jumlah satuan, kemudian berhadapan langsung dengan konsumen, dan menyediakan berbagai kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah tentang tren retail. Minasmart ini termasuk ke dalam tren retail modern di mana telah menggunakan teknologi dalam pengelolaannya. Selain itu, Minasmart juga telah memahami tren retail di masa depan, di mana Minasmart ini telah mempunyai toko online di Shopee, yang hal ini merupakan peluang besar bagi pebisnis retail. Nah, yang selanjutnya adalah tentang saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan saluran yang ditentukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan barang atau jasanya dari produsen kepada konsumen. Nah, di sini Minasmart berperan sebagai pengecer atau retailer yang mana membeli produk dari supplier kemudian menjualnya dalam jumlah satuan kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang proses keputusan pembelian. Kita akan cari tahu kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi konsumen sehingga melakukan keputusan pembelian di Minasmart ini. Saya akan mewawancarai konsumen yang ada di sini. Kali ini saya sudah bersama Ibu siapa Bu namanya? Ibu Neneng ya. Rumahnya di mana Bu? Di Bolan. Oh ya. Nah, Ibu mengetahui Minasmart ini dari mana? Ya, dari dulu, dari sebelum ada Minasmart saya udah tahu ada yang dulu supermarket itu ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu sudah berapa kali Bu belanja di sini? tiap hari ya ini. Oh, tiap hari. Yang pelanggan setia Bu jadi ya. Biasanya apa aja sih Bu yang dibeli di sini? Indomie, kopi susu, Kebutuhan pokok sehari-hari gitu ya Bu ya. Nah, kenapa sih Ibu memilih untuk belanja di sini daripada di minimarket yang lain? ya, Lebih murah ya Bu ya harganya daripada
itu tadi dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di sini, yaitu ada mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Nah, dengan adanya banyak faktor yang mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen, maka perlu adanya perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang tentang kemana perusahaan akan diarahkan, bagaimana sumber daya akan dialokasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis ini sangat penting dibuat oleh pebisnis. Nah, tujuannya adalah agar pebisnis dapat mencegah dan mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi. Nah, perencanaan strategis ini dapat dimulai dengan menganalisis tujuan, menganalisis lingkungan, sumber daya alam, dan peluang. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah dilakukan evaluasi dan pengendalian strategis. Nah, yang selanjutnya adalah tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia biasanya digambarkan dalam struktur organisasi. Nah, berdasarkan wawancara saya dengan pemilik toko, Minasmart ini memiliki struktur organisasi mikro, yang mana di dalamnya yaitu terdiri dari pemilik toko yang memiliki jabatan tertinggi dan membawahi admin, kasir, bagian gudang, dan juga floor. Kemudian dalam pengelolaan sumber daya manusianya, di Minasmart ini setiap pagi selalu dilakukan briefing kepada seluruh karyawannya. Nah, setelah membahas tentang sumber daya manusianya, kali ini saya akan membahas tentang barang dagangannya. Yang pertama yaitu mulai dari perencanaan barang dagangan. Dalam toko retail diperlukan perencanaan barang dagangan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan barang dagangannya, Minasmart di sini sangat memperhatikan kategori dan karakteristik barang dagangannya. Hal ini dikarenakan citra dari sebuah toko retail itu dapat dibentuk atau dibangun dari barang yang dipajang atau ditawarkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan barang dagangan. Yang pertama adalah prediksi penjualan. Barang mana yang sekiranya itu diprediksi akan cepat habis. Contohnya di sini adalah Minasmart menjual parfum yang sedang tren, yaitu yang ada di belakang saya ini. Dan yang kedua adalah mempertimbangkan merek, kira-kira produk merek mana yang cocok untuk dijual. Nah, yang ketiga adalah memperhatikan periode waktu. Contohnya adalah ketika mendekati Lebaran, Minasmart di sini menjual produk yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen pada saat akhir raya. Contohnya adalah sirup yang ada di samping saya ini. Lalu dari segi harganya. Dari wawancara dengan konsumen tadi sudah disebutkan bahwa harga di Minasmart ini tergolong sangat terjangkau dan sangat murah jika dibandingkan dengan toko sebelah. Nah, selain harganya murah, Minasmart ini juga menawarkan produk promo seperti kopi yang ada di samping saya ini. Minasmart juga menampilkan langsung mug yang gratisnya itu seperti ini. Nah, hal ini tuh dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kopi Fresco ini. Nah, berdasarkan wawancara saya dengan pemilik toko, untuk mengadakan promo seperti ini biasanya Minasmart ini meminta bantuan kepada supplier untuk diberikan harga terendah, dan kemudian Minasmart memberikan kompensasi atas produk tersebut. Contohnya adalah hand sanitizer yang ada di samping saya ini. Pembelian satu pieces dengan harga 35.000 dan untuk pembelian 2 pieces hanya dengan membayar 60.000 saja. Nah, untuk kompensasi yang diberikan kepada produk ini yaitu produk ini didisplay atau diletakkan di tempat yang banyak dilalui oleh konsumen dan pastinya mudah dilihat dan dijangkau. Bisa diambil dan dilihat seperti ini sehingga hal ini dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk ini. Nah, yang selanjutnya adalah tentang tata ruang retail. Tata ruang di Minasmart ini dibuat memutar. Hal ini menjadikan konsumen yang ingin membeli suatu produk harus melewati satu sisi terlebih dahulu. Sehingga hal ini dapat memungkinkan konsumen membeli lebih banyak produk daripada yang direncanakan sebelumnya. Tata ruang di Minasmart ini menurut saya tidak terlalu rumit dan mudah dihafalkan. Kemudian dilihat dari penyajian barangnya. Minasmart ini mendisplay barang dagangannya dilihat dengan rapi dan sesuai dengan kategori produknya.
Dalam penyajian barang dagangannya di Minasmart ini dilakukan grouping atau pengelompokan. Nah, untuk di sebelah sini adalah tentang kelompok snack atau makanan ringan. Dan untuk menuju ke sebelah sana adalah berbagai produk kebutuhan pokok sehari-hari mulai dari beras, gula, minyak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita menuju ke sebelah sana, yaitu kelompok deterjen, sampo, sabun, dan lain-lain. Nah, di sebelah pojok sini juga ada mainan anak-anak. Nah, untuk mainan anak-anak ini di-display di tempat yang rendah. Tujuannya adalah untuk dapat dijangkau oleh anak-anak. Nah, hal ini dapat menarik perhatian anak-anak dan konsumen untuk membeli produk mainan ini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2 atau lantai 1,5. Hehehe. Nah, di lantai 2 ini adalah khusus untuk perlengkapan bayi dan kebutuhan bayi, mulai dari pampers, susu, bubur, sabun, dan lain-lain. Kemudian untuk produk atau barang yang didisplay di etalase ini adalah khusus untuk produk yang kecil, namun memiliki value atau nilai yang tinggi, dan harganya pun cenderung mahal. Lalu di area kasir juga didisplay produk-produk impulsif agar tampak lebih menarik dan pastinya untuk memancing keinginan konsumen agar membelinya. Produk impulsif ini adalah bukan barang pokok namun disukai oleh banyak orang, barang yang sangat dibutuhkan tapi kadang suka terlupakan, dan juga barang yang menarik bagi anak-anak. Contohnya seperti permen, coklat, obat-obatan, baterai, dan lain-lain, yang mana tidak banyak orang yang pergi ke minimarket hanya untuk membeli barang itu saja. Selain memperhatikan tata ruang dan tata letak barang dagangannya, Minasmart juga menciptakan suasana belanja yang nyaman untuk konsumennya, yaitu dengan pencahayaan yang cukup, udara yang sejuk, dan juga adanya musik yang dapat merangsang emosional konsumen untuk belanja di sini. Nah, yang terakhir adalah tentang kualitas pelayanan. Menurut saya, kualitas pelayanan di Minasmart ini adalah sangat baik dan menjadi salah satu keunggulan dari Minasmart ini. Dari yang saya amati, ketika ada konsumen yang kesusahan untuk membawa barang belanjaannya, karyawan akan tanggap dan mengambilkan keranjang belanja untuk diberikan kepada konsumen tersebut. Kemudian ketika ada konsumen yang bertanya mengenai suatu produk, karyawan akan menjelaskan dengan jelas dan mengantarkan ke tempat produk tersebut. Nah, kemudian yang saya amati dan saya alami sendiri ketika berbelanja di sini yaitu ketika konsumen selesai membayar, karyawan di sini akan membawakan belanjaan kita sampai ke depan. Nah, itu adalah yang menjadi nilai plus dari pelayanan yang ada di Minasmart ini dan menjadi suatu keunggulan yang saya katakan tadi. Jadi menurut saya pribadi dan juga beberapa konsumen yang saya tanyai tadi, bahwa pelayanan di Minasmart ini adalah sangat baik dan sangat memuaskan, dan saya sendiri pun sangat puas berbelanja di Minasmart ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai manajemen retail yang ada di Minasmart ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bye-bye.